Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Aini dari Tadris Biologi A dengan nomor induk mahasiswa 20081060021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah Pancasila. Saya bersama dengan rekan saya dan saya Lubna Faikoh dengan nomor induk mahasiswa 20081060018. Kami berasal dari jurusan Tadris Biologi A semester 2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum menjelaskan bagaimana sejarah Pancasila, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti ajaran dasar. Secara istilah, Pancasila adalah dasar negara yang disebut dengan filsafat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara atau kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila hanyalah sebuah nama atau istilah dari jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur atau penyaring bagi semua nilai yang ada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai asal-usul Pancasila. Pancasila berasal dari nilai-nilai yang ada pada jiwa dan juga kepribadian bangsa Indonesia yang selanjutnya menjadi landasan kukuh. Sehingga sebelum Pancasila ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah melekat pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berpancasila dalam triprakara yang meliputi kenegaraan, adat istiadat, dan juga religi. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan juga ideologi dasar negara ini, sehingga akan mendorong perilaku warga negara, rakyat, dan juga penyelenggara negara dalam suasana yang realitas. Pancasila dihasilkan dari proses yang sangat panjang, di mana proses ini dimulai ketika pembentukan BPUPKI oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk oleh Jepang atas dasar pemenuhan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Tujuan Jepang membentuk BPUPKI hanyalah untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Namun, para nasionalis Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk membentuk rancangan dasar negara Indonesia, sehingga kemerdekaan Indonesia berasal dari tangan Indonesia, bukanlah hasil pemberian dari bangsa Jepang. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Namun sebelum itu, harus dipahami bahwa keanggotaan dari BPUPKI ini terdiri atas 67 orang yang diketuai oleh Raji Manwedudiningrat, di mana 60 anggotanya berasal dari bangsa Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang mana pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar. Usulan dari Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menyusul pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga mengajukan beberapa usulan, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, usulan datang dari Insinyur Soekarno yang terdiri atas kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat, dan perwakilan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian oleh Insinyur Soekarno, 5 dasar tersebut dinyatakan dengan nama Pancasila.
Insinyur Soekarno juga mengajukan apabila tidak diterima 5 sila tersebut, maka akan diperas menjadi Trisila, yang mana Trisila tersebut terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Apabila Trisila tersebut juga tidak diterima oleh masyarakat, maka dapat diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Dan inilah merupakan dasar asli dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 terbentuk suatu panitia kecil yang terdiri atas 8 anggota. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 8 bertugas untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Terdapat perbedaan antara golongan nasional dan golongan Islam, yang mana golongan Islam menghendaki agar dasar negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki agar dasar negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk kembali untuk merumuskan Pancasila kembali. Dari panitia kecil tersebut dipilih 9 orang yang dikenal sebagai panitia 9. Dan anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu diantaranya Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakkar, Abdi Kusnojokro Sujojo, Wahid Hashim, dan Agus Salim. Panitia 9 melaksanakan sidangnya pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambel Undang-Undang 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rencana mereka disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 dan dipopulerkan oleh Muhammad Yamin dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada sidang BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang menghasilkan, yaitu yang pertama, kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara republik. Yang ketiga, wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, dan Malaka. Yang ketiga, dibentuk 3 panitia kecil. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPKI. PPKI ini beranggotakan 21 orang dan 6 orang anggota golongan. PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Golongan muda meminta Insinyur Soekarno untuk segera mengumumkan proklamasi, tetapi golongan tua masih berpikir-pikir. Akhirnya, golongan muda membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh dari Jepang dan segera mengumumkan proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus, tepatnya hari Jumat, akhirnya proklamasi diumumkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Sore hari setelah proklamasi, datang opsir Jepang mengatakan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta. Menanggapi protes kecil tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada sidang pertama PPKI, Bung Hatta mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya Bung Hatta sudah mengkonsultasikan terlebih dahulu terhadap tokoh-tokoh Islam dan mereka menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkannya rancangan pembukaan dan sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Demikianlah pemaparan materi mengenai perumusan Pancasila
dari sebelum kemerdekaan hingga pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.